Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore Bapak Tutor dan Ibu Tutor dan teman-teman dari mahasiswa Universitas Terbuka yang lainnya yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Raya Iksana Fariza. Saya dari UT Balaraja. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal hasil saya, yaitu rencana aksi program komunikasi yang saya susun dengan tema kampanye literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks di kalangan mahasiswa. Saya memilih tema ini karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat. Hampir seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak dapat dipisahkan dari internet dan media sosial. Berbagai platform seperti Instagram, TikTok, X, dan YouTube telah menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang. Di satu sisi, kondisi ini memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi secara cepat. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga menimbulkan masalah baru, yaitu maraknya penyebaran informasi hoaks atau informasi tidak benar. Menurut pandangan saya, masih banyak pengguna media sosial yang langsung membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Akibatnya, berita yang belum tentu benar dapat menyebar luas dan mempengaruhi opini masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu program komunikasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital sehingga masyarakat, khususnya mahasiswa, mampu menggunakan media sosial dan internet lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam proposal ini terdapat 5 bab utama yang saling berkaitan dan menjadi dasar dalam penyusunan program komunikasi. Bab pertama adalah analisis situasi dan perumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan kondisi melatar belakangi pelaksanaan program. Berdasarkan situasi yang ada, penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa sangat tinggi. Namun, kemampuan untuk memverifikasi informasi tidak selalu sejalan dengan tingginya penggunaan media tersebut. Banyak mahasiswa yang memperoleh informasi dari berbagai sumber tanpa melakukan pemeriksaan fakta terlebih dahulu. Hal ini berpotensi menyebabkan penyebaran hoaks, misinformasi, maupun disinformasi. Permasalahan yang ingin diteliti dan diselesaikan melalui program ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya literasi digital serta bagaimana mendorong mereka untuk lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa pertanyaan, yaitu mengapa hoaks masih mudah tersebar di kalangan mahasiswa? Kedua, bagaimana tingkat literasi digital mahasiswa saat ini? Yang ketiga yaitu strategi komunikasi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai bahaya hoaks. Bab kedua adalah penetapan halayak, sasaran, dan tujuan program. Halayak sasaran utama program ini adalah mahasiswa perguruan tinggi yang aktif menggunakan media sosial. Kelompok ini dipilih karena mahasiswa merupakan generasi yang sangat dekat dengan teknologi digital dan memiliki peran penting sebagai agen perubahan di masyarakat. Tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang literasi digital. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan verifikasi informasi. Yang ketiga adalah mengurangi kecenderungan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir adalah mendorong terciptanya budaya penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa setiap pengguna media memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Bab ketiganya adalah strategi dan perencanaan program komunikasi. Pada tahap ini ditentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program. Strategi utama yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan edukatif dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya hoaks, pentingnya literasi digital, serta cara menggunakan verifikasi informasi. Sementara itu, pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam berbagai kegiatan kampanye. Media yang digunakan meliputi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, webinar dan seminar online, poster digital dan infografis,
video edukasi singkat, dan diskusi kelompok dan pelatihan cek fakta. Pesan utama yang saya ingin sampaikan adalah saring sebelum sharing. Pesan ini mengajak mahasiswa untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkan kepada orang lain. Lalu yang terakhir, maksud saya bab keempat adalah rencana aksi dan implementasi program. Rencana aksi merupakan bagian dari menjelaskan kegiatan nyata akan dilakukan. Program ini direncanakan berlangsung selama 1 bulan dengan beberapa kegiatan utama. Kegiatan pertamanya adalah webinar literasi digital. Kegiatan keduanya adalah pelatihan cek fakta, dan kegiatan ketiganya kampanye media. Kegiatan keempat adalah lomba perbuatan konten kreatif bertema literasi digital dan anti hoax. Lalu bab kelima adalah monitoring dan evaluasi program. Monitoring dilakukan selama program berlangsung untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan setelah program selesai untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Beberapa indikator yang digunakan antara lain jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tingkat partisipasi peserta dalam webinar dan pelatihan, jumlah interaksi pada konten media sosial seperti like, komen, dan share, hasil kuesioner sebelum dan sesudah program, tingkat pemahaman peserta mengenai literasi digital. Melalui evaluasi tersebut, dapat diketahui apakah tujuan program tercapai atau masih memerlukan perbaikan di masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa literasi digital merupakan kebutuhan yang sangat penting di era informasi saat ini. Mahasiswa sebagai kelompok yang aktif menggunakan media sosial perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Melalui kampanye literasi digital yang dirancang secara sistematis dan didukung oleh strategi komunikasi yang tepat, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Demikian presentasi proposal rencana aksi program komunikasi yang saya dapat sampaikan. Semoga program ini dapat memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa dan masyarakat luas dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu tutor dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.